Halo anak-anak PPA Parakletos ya, IO 841 PKAI benar. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan baik bagi kita, semua sehat, semua semangat mau mendengarkan firman Tuhan di hari Natal tahun 2020 ini. Semangat pastinya ya. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun tidak bertemu dengan Bu Ivon, hanya melalui YouTube ya. Apakah itu langsung mendengar atau nanti didengarkan kapan? Tetap firman Tuhan harus kita dengar. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Bu Ivon ajak kita berdoa. Kita merendahkan diri supaya firman Tuhan itu kita mengerti di saat kita mendengar. Mari berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan dalam perayaan Natal. Anak-anak PPA, Parakletos, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu masuk di hati kami, tertanam di hati kami, kemudian kami mengerti. Sehingga firman Tuhan itu menjadi dasar hidup. Kami bisa mengajarkan firman kepada teman-teman kami, kepada orang tua kami juga. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anakku, anak-anak usia 12 ya, sampai 19 tahun, Bu Ivon ajak kita membuka Alkitab. Kita melihat dari Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Bu Ivon baca. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang ke seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini bagian kisah tentang kelahiran Yesus. Bu Ivon ingin mengajak anak-anak semua memperhatikan. Pada pasal 2 ayat 1 dituliskan, pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Nah, ini di sejarah ya berarti ya, ada yang namanya Kaisar Agustus. Nah, nanti lihat ada gambar-gambar yang Bu Ivon kutip copy. Kira-kira seperti apa Kaisar Agustus itu? Kaisar Agustus ini namanya sebenarnya Gaius Julius Kaisar Octavianus. Ya, itu namanya yang panjang. Nah, dia diangkat menjadi kaisar karena kakeknya yang bernama Julius Kaisar tewas dalam pembunuhan pada waktu tahun 44 sebelum Masehi. Ketika itu, Kaisar Gaius Julius Kaisar Octavianus ini masih muda, 18 tahun. Wow, sama dengan anak-anak, ada yang usia 18 tahun ya. Baru 18 tahun sudah diangkat menjadi kaisar. Kemudian dia memiliki prestasi yang besar. Banyak sekali prestasinya karena dia mengurus administrasi pemerintahan Romawi dengan baik. Orang-orang yang korup dipecat ya karena korup, tidak bekerja dengan benar. Dia membangun perekonomian kerajaan Romawi. Nah, karena prestasinya itu, dia mendapat gelar Kaisar Agustus. Jadi, gelar Kaisar Agustus itu adalah gelar
atau penghargaan karena prestasi sebagai pemimpin yang hebat. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, jadi karena dia mendapat gelar Kaisar Agustus, dia punya banyak prestasi. Di saat itulah dia mengumumkan untuk sensus penduduk. Nah, jadi pada masa pemerintahan Kaisar Agustus inilah Tuhan Yesus Kristus itu lahir. Ya, di saat Kaisar Agustus memerintah dengan megahnya, ya, sangat terkenal, sejarah dunia mencatat. Makanya kalau kita melihat gambar-gambar banyak sekali karena dia memang berprestasi. Sangat terkenal pada zamannya. Sejarah mencatat memang benar ada Kaisar Agustus ini. Ya. Dan benar dia pernah membuat atau menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maksudnya seluruh dunia yang mana ya? Seluruh dunia maksudnya dalam lingkup wilayah kekuasaannya. Ya. Kaisar Romawi dalam sejarah dunia sangat hebat. Dia pernah menjajah, membawahi banyak wilayah. Termasuk diantaranya adalah wilayah bangsa Israel. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, melihat sejarah dari Kaisar Agustus ini dan melihat waktu di saat itulah Yusuf dan Maria pergi mendaftarkan diri ke kota Daud karena mereka keturunan Daud, atau kota Daud itu sama dengan kota Bethlehem. Daud berasal dari sana. Dengan demikian dapat kita pastikan bahwa Yesus Kristus lahir ke dunia itu benar dan pasti. Karena ada sejarah dunia yang mencatat bahwa Yesus lahir di Bethlehem itu karena Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem untuk mencatatkan kewargaannya. Anak-anakku, kalau melihat hal ini, kita tidak perlu ragu. Jangan berpikir, benarkah Tuhan Yesus itu pernah lahir di Bethlehem? Benar. Alkitab menuliskan sejarah dunia mencatat akan peristiwa-peristiwa yang kita baca tadi di Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Yesus lahir dituliskan pada ayat 6 dan ayat 7. Ayat 7, Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Anak-anak bisa lihat nih gambar-gambar ini ya. Ya, ada gambar-gambar Yusuf Maria berjalan, ya. Maria karena dia hamil besar, ada di atas keledai, dituntun oleh Yusuf. Ya, beberapa gambar bisa dilihat. Yang bisa menolong kita membayangkan seperti apa. Apakah benar memang Yusuf pergi ke Bethlehem? Mereka mencari penginapan di sana. Kemudian benar Maria itu melahirkan seorang bayi laki-laki. Ya. Banyak sekali hal yang nyata karena direkam, karena dicatat dalam sejarah. Kalau Alkitab yang kita baca ini adalah bukti yang jelas pernyataan dari Allah untuk kita bisa baca terus-menerus. Apakah dari kita masih kecil, anak-anak masih kecil, usia balita, anak-anak sudah mulai usia 8-9 tahun, bahkan sekarang sudah 12 sampai 19 tahun, kita akan baca berulang-ulang bagian ini. Bahwa benar Tuhan Yesus itu lahir ke dunia. Nah, kalau demikian, kalau kita sudah tahu sejarah menuliskan Yesus lahir, Yesus dilahirkan di kota Bethlehem, ada
Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya, mari kita ikuti pengajaran Tuhan Yesus itu. Bayi Yesus yang kemudian bertumbuh. Bahkan dituliskan Alkitab, dia menjadi anak yang bertumbuh penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Kita ikuti. Anak-anakku sudah remaja, ya. 12 tahun sudah tamat SD, usia SMP, SMA, nanti usia 19 sudah selesai sekolah SMA, lanjut ke perguruan tinggi atau mungkin ada rencana yang lain. Mari perkuat keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia. Pikiran-pikiran duniawi, mungkin banyak sekali nonton film-film apalagi sekarang ya, karena belajarnya online, daring, kebanyakan aktivitasnya melihat film-film atau main game. Janganlah hal itu mengganggu keinginan kita untuk belajar, untuk mengetahui bahwa Yesus itu pernah lahir ke dalam dunia. Setelah dia lahir, Yesus lahir, bagaimana selanjutnya kehidupannya? Pertumbuhan Yesus sebagai anak-anak, jadi orang dewasa. Kemudian apa tugas Yesus selanjutnya? Apa pekerjaannya? Oh, mengajar dan melayani banyak orang. Nah, kita harus melakukan itu. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk Bu Ivon dan untuk semua orang. Untuk anak-anak juga. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menolong kita supaya kita mendapatkan keselamatan yang kekal hanya dalam Tuhan Yesus. Bayi Yesus sudah lahir ke dunia. Semua data catatan tentang Tuhan Yesus adalah untuk menguatkan iman percaya kita kepadanya. Anak-anakku, jangan sampai kita lalaikan pengajaran firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita kadang selalu mengikuti game yang terbaru apa ya sekarang, atau mungkin film, drakor yang terbaru apa, jangan sampai itu mengalahkan tentang pernyataan Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ya, Tuhan Yesus itu berkuasa, akan menolong kita, akan memberi penghiburan kepada kita. Tuhan Yesus itu berkuasa untuk memberikan keselamatan kekal kepada kita. Karena dia siap, rela, berkorban mati untuk mengangkat kita dari keberdosaan yang sudah kita lakukan. Nah, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, di hari Natal tahun 2020 ini, terus bersemangat, jangan malas, tapi kuatkan iman percayamu kepada Tuhan. Mampukan kita untuk mau berkata-kata tentang Yesus kepada keluarga kita. Kalau orang tua belum mendengar khotbah Natal tahun ini, ceritakan kembali. Ya. Kalau keluarga, tetangga, teman kita belum mendengarkan kisah Tuhan Yesus, ceritakan kepada mereka. Jangan yang diceritakan adalah game yang Anda mainkan barusan, bukan. Natal kesempatan kita bersaksi tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus itu memberikan ketenangan, memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan dalam hidup kita sebagai anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Amin. Selamat merayakan Natal untuk kita semua di tahun 2020 ini. Sehat dan semangat semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, cerita Natal tentang kelahiran Tuhan Yesus pada saat ini. Firman Tuhan menguatkan kami semua sebagai anak-anak. Kami harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan di hari Natal ini. Berkati kami sebagai anak-anak, berkati kami dalam keluarga untuk merasakan sukacita di hari Natal tahun 2020 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.